warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Serang, berasal dari SD Negeri Cipocok Jaya 1. Yang terhormat Ibu Fitri Sekarwastari, MSI selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Ida Mariam, MPD selaku pengajar praktik saya. Hari ini saya akan melakukan tahapan coaching supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi bersama rekan saya, Bapak Asep Ahmad Maulana, SPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan tahapan pra-observasi. Assalamualaikum, Asep. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Asep? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak Asep? Alhamdulillah sehat, Bu. Pak Asep, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik di kelas, Pak Asep ya. Supervisi akademik di kelas itu ada 3 tahapannya. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, sesuai kesepakatan kita juga, kalau hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi itu ya, Pak Asep. Sebenarnya supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Asep dalam mengembangkan kompetensi di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini saya ingin melihat gitu ya, gimana kesiapan Pak Asep dalam melaksanakan pembelajaran yang insya Allah besok akan dilaksanakan oleh Pak Asep itu sendiri. Baik, siap, Bu. Selanjutnya Pak Asep, kalau boleh tahu nih, Pak Asep besok ingin ngambil materi tentang apa ya? Besok itu kebetulan jadwalnya kita IPAS dulu di kelas itu ada pembelajaran IPAS, materinya tentang bunyi. IPAS ya, fase C berarti ya. Fase C, betul. Terus kemudian apa sih capaian dalam pembelajaran yang akan dicapai untuk besok? Capaian untuk pembelajaran besok yang pertama adalah anak-anak agar paham tentang sumber-sumber bunyi, tentang bagaimana proses bunyi itu terjadi, bunyi itu bisa terdengar, dan tentang manfaat-manfaat dari bunyi. Jadi tentang bunyi ya Pak Asep ya. Kemudian materi yang akan disampaikan kira-kira materi apa yang dianggap sulit gitu untuk siswa? Yang sulit ini adalah menjelaskan tentang bagaimana proses bunyi itu bisa terdengar. Itu yang mungkin agak sulit karena di kita masih kurang media yang konkret ya, artinya kita hanya punya gambar tentang proses bagaimana bunyi itu bisa terdengar. Apa sih alasannya Pak Asep? Terus gimana gitu cara mengatasi masalah tersebut? Paling saya mengatasinya dengan menggunakan video nanti, Bu, karena kan harusnya kita ada talkshow ya, biar tahu bahwa ini apa. Paling saya manfaatkan kita menggunakan media. Kemudian bisa ceritakan ke Pak Asep secara singkat gitu ya, bagaimana kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Asep nantinya. Kegiatannya mungkin di awal saya akan supaya mempermudah ya, Bu ya, saya akan melakukan kelompok bagi kelompok, terus nanti kita akan sebar ke PD. Setelah itu nanti prosesnya anak membahas materi bersama-sama, terus menyimak video, lalu nanti anak menyimpulkan. Kira begitu dari kisahnya. Ada beberapa tahapan Pak Asep. Kemudian kompetensi apa sih yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan? Harapan saya sih siswa setelah pembelajaran mereka bisa paham dan mengerti tentang sumber-sumber bunyi, tentang bagaimana proses itu bunyi itu terdengar, dan sifat-sifat bunyi seperti apa. Itu sih harapan saya, mudah-mudahan sih besok anak-anak bisa paham itu. Pak Asep ya. Nah, Pak Asep dari percakapan kita tadi gitu ya, Pak Asep sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran, bagaimana persiapannya terkait supervisi akademik ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dan kompetensi dalam pembelajaran itu. Selanjutnya Pak Asep, kira-kira area pengembangan yang mana yang ingin ditingkatkan? Area pengembangannya sih saya ingin tingkatkan itu di kemandirian anak. Jadi anak ingin dituntut belajar bisa mandiri dan kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri ya, kemandirian dan kesadaran diri. Bagus sekali ya Pak Asep. Kemudian selanjutnya Pak Asep, dari obrolan kita ini apa sih yang
ke depannya anak-anak bisa paham tentang materi yang disampaikan, terus anak-anak juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi yang ingin Asep itu intinya mah saling berbagi ya. Semoga saya bisa membantu dan semoga Pak Asep juga tidak merasa terbebani dengan adanya kegiatan waktu supervisi besok di kelas ya Pak Asep. Selanjutnya kegiatan observasi nanti yang insya Allah besok ya Pak Asep ya kita laksanakan dilakukan di kelas Pak Asep di kelas 5 sendiri bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pak Asep ya tanpa kendala. Pak Asep terima kasih banyak atas waktunya, atas ketersediaannya Pak Asep dalam melakukan supervisi akademik ini. Mudah-mudahan Pak Asep selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan segala urusan. Terima kasih banyak Pak Asep. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, semangat, kita tepuk semangat dulu bareng-bareng. Tepuk semangat. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Bukunya sudah disiapkan? Siap. Dan hari ini kita belajar? Nah, siap. Buka ipasnya materi tentang bunyi. Lanjut ya. Halaman 14. Sudah siap? Baik, sebelum mulai seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan angkat pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru, sebelum mulai diabsen dulu ya. Aat, mana? Hadir. Adha, Adik, Adisti, Ahmad Enteng, Ainia, Aldi, Al-Khalifi, mana? Sakit. Al-Malaki, Anissa, Aurel, Azahra, Bahtiar, Delaila, Diandra, Dila, Faiz, Ismi. Punya sesuatu. Nah, ada yang tahu gambar apa? Ya, yang pertama, ini gambar apa? Bulan. Yang kedua? Tiga? Semua gambar ini kira-kira punya suara nggak? Punya. Guru kita tanya, siapa yang tahu suara ambulan?
nggak? Coba bayangin, kalau dunia tidak ada bunyi gimana rasanya? Seru nggak? Ya. Berarti suara itu penting nggak? Kenapa? Karena dengan suara kita bisa mengenal bahwa itu mobil ambulans, bahwa itu suara singa. Betul nggak? Coba kalau misalkan semua hewan nggak ada suaranya, kamu bisa bayangin nggak? Bisa kenal nggak hewan apa itu ya? Hanya dengan suara kita bisa mengenal. Sudah tahu ya, ini suara apa? Baik, nah hari ini kita akan belajar tentang suara atau bunyi. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Nah, kita akan belajar tentang bunyi di sekitar. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan cara benda menghasilkan bunyi. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh benda. Dan apa itu yang dimaksud dengan sumber? Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bunyi. Ya. Dan indera pendengaran. Nah, bunyi itu bisa diterima oleh indera pendengar. Apa indera pendengaran kita? Ada berapa telinga kita? 2. Kenapa harus 2? Nah, supaya kamu tidak mendengarnya satu arah, kanan kiri supaya bisa mendengar. Kenapa mulutnya 1? Enggak 2. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Paham? Lanjut, yang ketiga adalah membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nanti kita akan pelajari pada. Nah, dari mana asalnya? Yang tahu? Benda apa? Benda yang bergetar. Ini bergetar apa tidak? Kita harus spesialnya kan? Singa. Bergetar di mananya? Gitar? Senarnya. Kan kalau nggak dipetik bunyi nggak? Kalau senarnya bergetar bunyi nggak? Trompet. Nah, trompet ini di dalamnya ada juga gitarnya dan pitanya yang bergetar sehingga trompetnya ke. Ini suara kamu bergetar nggak? Barang-barang teriak, pegang tenggorokannya. 1, 2, 3. Apa getarannya? Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Bunyi apa saja yang ada di sekitar kita, terus bagaimana sifat-sifat bunyi, bagaimana indera pendengaran yang untuk menerima. Karena kalau nggak ada indera pendengaran, bunyi terdengar nggak? Coba telinga kamu tutup. Selamat-selamat. Terdengarnya kalau kamu ngomong kalau orang lain ngomong tidak terdengar. Betul nggak? Berarti penting nggak indera pendengaran? Ya, yang kedua manfaat dari pemantulan bunyi, yang ketiga adalah bunyi pada alat. Nah, ini tadi. Secara umum bunyi merupakan disebut sebagai sumber bunyi. Baik, sebelum itu maka kita akan lakukan percobaan. Ini duduknya udah berkelompok ya. Nah, ini kelompok 1, yang ini kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4, 5. Kalau lu bagikan sama pedenya. Ini ke belakang. Ke belakang. Dan ini dua ke belakang. Lihat si LKPD-nya dulu. Terjadinya bunyi.
A, B, A, C, A itu disebut satu getar. Jadi bolak-balik itu disebut satu getar. Banyaknya getaran setiap detik disebut sebagai frekuensi. Simpangan terbesar dari suatu getaran disebut amplitude. Paham ya? Jadi kan satu kali bolak-balik getaran itu namanya satu getar. A itu namanya satu getar. Banyaknya getaran dalam satu detik itu disebutnya frekuensi. Jadi jumlah getaran dalam satu, misalkan dalam satu detik ini ada 3 getaran, berarti frekuensinya 3 apa? 3 frekuensi. Frekuensinya 3 Hz. Terus simpangan terbesar dari suatu getaran disebut amplitudo. Jadi kan getaran itu kalau kita getarkan, kalau lama-kelamaan dia makin jauh apa makin mendekat? Kayak tadi penggaris digetarkan. Pertama kan jauh. Makin lama makin mendekat atau makin menjauh? Karena getarannya makin mendekat, makin melek. Paham sampai sini? Baik, sebelum itu Pak Guru punya pertanyaan. Pak Guru punya permainan, silakan. Yang kelompok 1 ini maju 4 orang. Dan bukan 4 orang. Yang ini kita maju 1, 2, 3, 4 naik kita. Yang ini 1, 2, 3, 4 sini depan aja. Ya, kalau satu kelompok 1. Ya, yang lagi-laginya 1, 2, 3, 4 ini. Barisnya seperti ini. Satu baris ke belakang, satu orang, yang satu ke depan. Ini 1, 2, kan? Ini maju. Yang barisan pertama maju, ini maju deh. Maju terus, sampai ujung terus, stop, berhenti. Barisan kedua maju, stop. Barisan ketiga maju sampai sini. Nah, cukup. Nah, sekarang permainannya adalah pesan berantai. Ya, kita coba bunyi bisa disampaikannya dengan baik. Paham? Ya, pesannya nanti Pak Guru. Nanti gantian ya. Pesannya nanti Pak Guru sampaikan. Yang lain menghadap ke sana. Siap ya? Pak Guru nanti kasih soalnya adalah siap. Jangan sampai terdengar yang lain, nanti ketahuan jawabannya. Udah, kalau dengar lanjutkan ke sana. Keras, ayo cepat kedengaran. Kalau udah terdengar lanjut, ayo cepat lanjut. Lanjut. Ininya makanya yang kencang, ininya dikencengin. Nah, ininya yang kencang, biar terdengar. Jangan kendor itunya, jangan kendor kencang. Ayo cepetan. Udah, lanjut. Itunya yang kencang, biar terdengar. Sudah? Sudah? Sudah. Pak Guru tanya jawabannya. Kelompok yang 1, apa jawabannya? Apa jawabannya? Hah? 31, salah. Betul 31? Salah. Jawabannya siapa? Hujan cerah. Kelompok 2? Buah semangka, betul? Betul. Kelompok 3?
Kopi hitam betul? Betul. Tepuk tangan untuk jawaban yang benar. Laki-laki salah. Dan boleh duduk lagi, terima kasih. Bunyi itu adalah salah satu dari sifat-sifat gimana tadi permainannya seru? Saya lanjut dulu. Nah ternyata bunyi itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah jenis dibagi berdasarkan frekuensi. Yang pertama ada bunyi. Yang kedua, yang ketiga, apa itu bunyi infrasonik? Itu bunyi dengan frekuensinya kurang dari 20 Hz atau Hz ya namanya ya. Ini dimiliki oleh hewan seperti kecoa, jangkrik, dan lain sebagainya. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah gajah dan yang selanjutnya ada bunyi audio. Bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu. Bunyi ini yang terdengar oleh manusia. Yang selanjutnya ada bunyi ultrasonik. Bunyi dengan frekuensi lebih dari 20 ribu. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik. Rendah atau gelombangnya sedikit, maka nadanya adalah rendah. Amplitudo bunyi itu menentukan kuat lemahnya bunyi. Semakin jauh gelombangnya maka semakin kuat. Semakin rendah bunyinya semakin. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Enggak? Paham? Lanjut. Nah ini yang pertama. Kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat. Nah, tadi yang kalian lakukan dalam permainan tadi, bunyi merambat lewat apa? Lewat benda padat. Itu apa medianya? Nah ini benda padat bukan? Pernah belajar benda-benda? Jenis benda ada berapa macam? Benda padat, benda cair, benda gas. 3 ya. Nah, benda jadi bunyi dapat merambat lewat benda padat, benda cair dan paham sampai sini? Nah, yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ya. Saat mengenai suatu benda, bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pemantulan, terutama ketika bertemu dengan benda yang pernah kamu dilakukan, pernah waktu nanti kamu nyanyi, suara kamu terdengar lebih keras atau lebih kecil? Keras betul? Kenapa? Karena suara kamu memantul ke dinding kamar, sehingga suaranya lebih. Atau yang terjadi pada trompet sama. Trompet kenapa bisa keras? Karena memantulkan bunyi. Benar? Nah, karena memantul. Jadi inilah yang dimanfaatkan oleh pengeras suara. Pernah lihat speaker? Kenapa speaker ada apa namanya? Agar dia memantul. Selanjutnya, bunyi pantul yang memperkuat. Nah, ternyata pemantulan bunyi ada beberapa macam. Pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli itu namanya ya yang seperti di kamar mandi. Ketika berbicara di ruangan yang sempit, kita akan terdengar lebih keras. Yang kedua adalah gema. Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Suara orang yang berteriak di lembah. Jadi kalau kamu bilang tolong, 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 nah itu namanya seperti saat berteriak ke tebing.
terdengar karena bunyinya bergerak dulu lalu memantul. Semakin jauh pantulannya maka bunyi terdengarnya juga semakin lambat. Yang ketiga adalah gaung. Gaung ini terdengar hampir bersamaan seperti bunyi asli. Seperti kamu ngobrol di ruangan yang agak sempit, seperti riuh, karena ada pantulan bunyi yang terdengar setelah atau hampir berdengar dengan bunyi asli. Nah, makanya ruang-ruang pertunjukan atau ada yang pernah ke bioskop main? Di bioskop kenapa? Ruangannya kan luas. Kalau kamu ngomong dan bioskop tidak pakai dinding yang lunak atau peredam, itu bunyinya akan gaung. Jadi gaung itu bunyinya akan memantul berbarengan dengan bunyi. Kalau gemak memantul setelah bunyi. Kalau gaung itu hampir berbarengan dengan bunyi. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, ternyata pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan oleh telinganya ke meja kamu masing-masing. Nah, sekarang kamu ketok langsung ke meja. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Terdengar? Terdengar? Nah, sekarang alasi dulu dengan buku. Telinganya alasi dulu dengan buku. Ketok lagi mejanya. Oke, cukup. Terdengar? Beda nggak dengan bunyi yang pertama? Lebih keras yang mana? Yang tidak dipakai buku. Yang dipakai buku lebih kan? Kenapa? Karena ada buku yang meredam bunyi. Ingat ya. Yang kedua, pemeriksaan USG. Nah, ini pakai gelombang apa namanya? Ultrasonik. Terus yang selanjutnya adalah ukur kedalaman laut. Jadi untuk mengukur kedalaman laut, enggak kamu harus berenang turun ke bawah laut, ambil meteran, ya. Pakai gelombang, tembakin gelombangnya, tunggu berapa lama nanti dia memantul baiknya bisa kapal. Nanti jaraknya nanti dihitung, baru ketahuan berapa kedalaman lautnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas? Kalau jelas, kita buka LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Di sana ada dua percobaan. Percobaan pertama, lihat. Apa itu? Posisi mendengar. Oke, kita bayangkan. Tadi kamu sudah praktekkan. Posisi mendengar. Ya, anggap aja kita di 3 benda tadi. Posisi kamu mendengar lewat benda padat. Terdengar jelas? Hey, halo. Hai. Hey, kenapa? Lihat di sini, lihat di sini. Yang pertama, posisi mendengarnya melalui benda padat. Kalau melalui benda padat terdengar jelas tidak? Terdengar jelas nggak? Ya, tulis di situ. Tulis sininya melalui benda padat. Hasil pengamatan gimana? Terdengar padat. Apa hasil pengamatannya tadi benda padat? Terdengar jelas. Tulis silakan di LKPD-nya. Yang kedua, melalui benda cair. Benda cair karena bayangkan kamu kalau di dalam air ngobrol, terdengar? Mendengar mungkin, tapi tidak jelas. Silakan tulis pengamatan. Yang ketiga, melalui udara atau benda gas. Bagaimana hasil pengamatannya? Hah? Ya, boleh tidak terdengar suara.
selesai? Lagi Pak. Terdengar jelas. Lalu benar saya kalau kamu ngomong di dalamnya terdengar Pak sudah. Sudah yang pertama satu. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua. Kita lihat di situ yang pertama apa? Membelakangi sumber bunyi. Contoh, ini sumber bunyinya Pak Guru, ya. Yang pertama adalah membelakangi sumber. Coba terdengar apa tidak? Hujan. Terdengar? Tulis. Kalau terdengar tulis kalimatnya apa jawabannya. Yang kedua, berada di ruangan yang berbeda dengan ruangan sumber suara. Pak Guru keluar ruangan dulu sebentar. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, Bu Nur. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Asep, kan kita kemarin sudah melakukan rancangan kegiatan dari supervisi akademik ya. Betul, betul. Kemarin sudah pra-observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi Ya, di kelas betul. Pak Asep, di kelas 5A itu sendiri. Kemudian insya Allah hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ini adalah bagian rangkaian dari coaching supervisi akademik itu. Nanti bisa ya saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Asep. Iya, siap, benar. Ya. Pak Asep, gimana sih perasaan Pak Asep setelah kemarin melaksanakan observasi di kelas? Rasanya mungkin lega ya. Sebetulnya sih hal ini bukan yang pertama gitu, tapi tetap aja gitu. Itu menjadi tantangan, ketegangan tersendiri gitu. Tetap aja gitu, meskipun sudah berulang, tapi tetap aja gitu. Tapi ya kemarin alhamdulillah kita udah selesai, itu rasanya lega gitu. Enggak ya Pak Asep ya. Baik, alhamdulillah. Bisa diceritakan kembali nggak Pak Asep area pengembangan apa yang bisa Pak Asep lakukan di kelas? Kemarin area pengembangan yang saya lakukan itu ada yang pertama pengetahuan. Pengetahuannya kemarin kan materinya tentang bunyi ya Bu ya. Terus keterampilannya yaitu tentang kemandirian anak. Jadi saya fokus di area yang itu saja dulu. Jadi ada dua ya Pak Asep ya, Betul. pengetahuan dan kemandirian ya yang Pak Asep. Kemudian bisa diceritakan nggak sih Pak langkah-langkah dalam mengembangkan area itu tersebut? Langkah-langkah yang kemarin sudah dilakukan ya. Kemarin ya pembelajaran ini dilakukan seperti biasa Ibu, ada awal, inti, akhir. Kemarin untuk pengembangan keterampilannya saya masukkan kerja kelompok. Jadi anak melakukan percobaan itu bersama temannya sendiri gitu. Jadi guru di sana kemarin hanya membimbing gitu. Jadi itunya lebih ke kemandirian anak. Fokusnya ke kemandirian anak ya. Terus Pak Asep, apakah dari area pengembangan yang di Pak Asep lakukan itu sudah berhasil? Kalau berhasil 100% mungkin belum ya. Tapi kalau dilihat dari ketercapaian kemarin sih sudah cukup tercapai gitu Bu. Namanya kan siswa cukup banyak ya. Sekolah negeri cukup banyak. Terus juga ya memang masih banyak sekali yang perlu diperbaiki sebetulnya. Terutama di pas kelompok itu banyak beberapa kelompok yang ribut karena kan satu orang ya kelompoknya banyak, mungkin nanti dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil karena kemarin itu satu kelompok bisa 6 sampai 7 orang. Jadi menurut Pak Asep itu kelompoknya masih besar ya? Gitu sehingga tidak terkontrol ya, sehingga yang ngerjain, yang lainnya masih ada yang ngobrol, main gitu. Tapi kalau misalkan kita mungkin kedepannya dibagi lagi menjadi kelompok kecil, misalkan 3 atau 4 orang, sih kemungkinan untuk yang lain nganggurnya sedikit gitu. Jadi mereka bisa kerja bareng. Lebih fokus lagi. Di jumlah siswa kelompok itu sendiri. Kalau di rentang nilai ini Pak Asep dari 1 sampai 10, nilai berapa Pak Asep dari tingkat keberhasilannya itu? Tingkat keberhasilannya mungkin 7 lah Bu gitu. 7 ya. Kira-kira bisa mengatasi yang 3-nya itu? Yang 3-nya mungkin nanti ke depannya ya itu tadi
Yang pertama buat menjadi kelompok kecil, terus yang keduanya mungkin kita lebih libatkan lagi, misalkan guru sebaya atau guru yang lain ya, guru yang lain teman-teman libatkan. Jadi pas saat itu aja, jadi biar lebih terkontrol anak-anak. Atau mungkin kedepannya ya kita bisa manfaatkan guru tamu ya. Guru tamu tuh artinya kalau misalkan dari pelajarannya misalkan tentang yang lain, misalkan kita kolaborasi dengan pihak yang memang memahami tentang itu, misalkan dinas atau misalkan ada orang tua yang lebih paham tentang itu kerjanya, kebetulan ya kita undang untuk menyampaikan materi, terus kita bisa membimbing anak di belakang. Jadi ada 2 guru di salah satu kelas. Jadi melibatkan pihak lain, betul. mitra. Kira-kira Pak Asep yang terkait dengan pembelajaran yang Pak Asep lakukan itu kan mau ngituin mitra gitu ya. Kira-kira pihak mana saja? Mungkin kayak misalkan di kelas 5 kan ada tentang energi listrik ya. Mungkin nanti kita bisa melibatkan, misalkan siapa tahu nanti kita cari orang tua, siapa tahu yang kerja di bagian listrik atau di PLN, kita bisa undang, mereka menjelaskan dan guru sendiri bisa mendampingi. Jadi satu kelas bisa 2 atau 3 orang guru gitu. Dalam satu kelas. Betul. Ya? Jadi yang menjelaskan, yang membimbing anak-anak di belakang ada. Kayaknya sih akan lebih terarah. Pertama, terus yang kedua juga anak-anak akan lebih fokus karena itu menjadi hal yang baru buat mereka. Jadi ada guru baru sehingga menarik perhatian. Kan kalau guru yang lama biasanya mereka sudah terbiasa kan, nggak aneh. Kalau ada guru baru, mereka biasanya lebih tertarik gitu. Pak Asep, kira-kira kapan nih pelaksanaannya dalam mengundang kemitraan tersebut? Kita lakukan mungkin secepatnya. Yang jelas sih di pertemuan berikutnya. Tapi ya kita juga perlu koordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, terus juga dengan pihak terkait. Gitu. Kalau saya ingin sih di pembelajaran berikutnya sudah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak Asep ya. Kemudian Pak Asep dalam tadi kan dengan mitra sudah, dengan pihak-pihak terkait. Selain itu dari pihak sekolah sendiri, apakah ada dukungan khusus untuk Pak Asep dalam mengembangkan kompetensi Pak Asep? Dukungan dari sekolah sih sebetulnya ada. Seperti kan kita di pelatihan juga banyak ya, kepala sekolah juga mendukung, teman-teman juga sering sharing kan ya Bu ya, kita juga sama sering sharing. Sebetulnya banyak sih untuk meningkatkan kompetensi. Cuman ya terkadang ke diri kitanya aja gitu. Maksudnya masih suka mau enggak gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau sudah ketemu seperti ini ya mau nggak mau berarti kan kita mungkin tujuan salah satu ini kita bisa tahu nih kekurangan kita apa. Selama ini kan kita ngajar sendiri tanpa ada yang memperhatikan, tidak ada tempat untuk sharing. Tapi ketika plus ada supervisi akademik ini, jadi saya sendiri pribadi jadi tahu apa kekurangan saya, apa yang harus diperbaiki. Kan kalau kita ngajar sendiri kan kita udah ngajar, tutup, selesai, besok ngajar lagi. Jadi kesimpulannya Pak Asep, area pengembangan yang ingin Pak Asep tingkatkan itu dari kemandirian siswa, kemudian permasalahan yang ada di kelas juga mengenai kelompok ya, karena sebagian besar atau sebagian kecilnya tadi ada anak-anak yang tidak aktif gitu ya. Jadi tugas kelompok itu anak-anak tidak ikut semua gitu ya, karena mungkin sudah ada yang mengerjakan temannya, jadi dianya malah sibuk yang lain. Kedepannya juga Pak Asep ingin bermitra dengan murid atau pihak-pihak yang terkait gitu ya. Terima kasih banyak Pak Asep atas waktunya. Sama-sama Bu Nur, saya juga terima kasih bisa sharing, bisa berbagi ya, terutama banyak positif ke saya gitu, sehingga saya jadi tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Terima kasih banyak Pak Asep ya atas waktunya. Kita bisa sama-sama sharing juga terhadap permasalahan yang ada di kelas. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian supervisi akademik ini telah selesai, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi bersama rekan saya, Bapak Asep Maulana, SPD. Mudah-mudahan kita bisa terus berkembang dan berkarya untuk meningkatkan kompetensi terutama di bidang pendidikan, khususnya di SD Negeri Cipondok Jaya 1.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.